selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersekutu dengannya. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita mau datang minta hikmat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Jikalau kami masih punya kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami. Kami mau datang menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan terlebih kami ingin menikmati setiap firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu itu boleh menguatkan kami, memberikan setiap tuntunan demi tuntunan untuk kami ya Tuhan. Dan biar hikmat-Mu turun atas setiap kami pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau datang menyembah Engkau. Mari kita sama-sama sembah Dia. Kami bersyukur ya Tuhan. Naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, kasih-Mu melimpah. Syukur, terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari datang, mari sembah Dia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan.
Berilah pujian, hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, Engkau layak dipuji, ditinggikan. Hanya nama Yesus, nama Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti isi hati-Mu, dan mengetahui segala rencana-Mu atas hidup kami. Karena itu Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, luar biasa. Dan pagi hari ini kita bangun ya untuk memulai semua aktivitas kita. Namun sebelumnya kita mendahulukan untuk mencari Tuhan. Karena orang-orang yang terus mencari Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan ya. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 42. Mazmur 42 ayat yang keempat ya sampai ayat yang keenam. Mazmur 42 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, firman Tuhan berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini ya, pemazmur menulis sebuah ungkapan hatinya kepada Tuhan. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya, kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh pemazmur ini ketika dia menulis pasal ini. Tapi yang pasti, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Yang pasti dia lagi berada di dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang tertekan, di dalam keadaan yang ya pokoknya dia lagi tidak bersuka cita. Sampai dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Berarti sepanjang hari isinya hanyalah tangisan, saudara. Satu keadaan yang berat yang membuat pemazmur ini akhirnya menulis ya bahwa air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saya tidak bisa membayangkan orang yang sepanjang hari menangis, saudara. Dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya, di mana Allahmu, saudara? Ini menggambarkan juga satu keadaan. Ya, dia sudah bersedih, punya banyak masalah, tekanan, ditambah lagi orang bertanya, di mana Allahmu? Kalau pertanyaannya yang sudah di mana Allahmu, itu adalah satu pertanyaan yang kayaknya pertanyaan setengah mengejek ya, setengah pertanyaan yang setengah mengolok ya. Mana Tuhanmu yang sanggup menolongmu? Ya, mana Allahmu yang sanggup melepaskan kamu dari masalah? Dia berkata air matanya menjadi makanannya siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadanya, di mana Allahmu? Kata pemazmur. Ya, tidak mudah ketika kita menghadapi pencobaan yang rasanya tidak ada jalan keluar. Mungkin itu sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah anak, ya, masalah orang tua, atau masalah apapun yang akhirnya membuat kita tertekan dan orang bertanya, mana Tuhanmu yang bisa menolong? Bahkan hari ini mungkin posisinya kita yang sedang bertanya, di manakah Tuhan? Ya, di mana Allahmu itu? Di mana Allahku yang selama ini aku sembah? Kenapa dia tidak menolong? Tetapi satu hal ya, di saat ketika pemazmur merasa tertekan dengan air mata yang terus sepanjang siang malam. Ayat 5 dia berkata, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Ya, di dalam
tertekannya jiwanya, gundah gulananya, perasaannya, dia bilang, ini yang aku ingat. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Di dalam keadaan tertekannya, pemazmur menulis di sini yang dia ingat hanyalah bagaimana dia bisa berjalan maju untuk melangkah ke rumah Allah. Sepertinya keadaan atau posisi pemazmur ketika dia menulis kitab ini, dia jauh dari bait suci yang berada di Yerusalem, di gunung Sion. Yerusalem sebagai kota yang disebut dengan kota Daud, yaitu ibu kota Israel. Bait suci dibangun di sana sebagai tempat bagi orang-orang datang mengadakan perayaan. Mereka bersorak-sorai di dalam nyanyian syukur ketika mereka melakukan perayaan di bait suci. Di dalam keadaan yang tertekan, bersedih, jiwanya gundah gulana, pemazmur hanya berkata, inilah yang aku ingat. Walaupun jiwaku gundah gulana, aku ingat bagaimana caranya, bagaimana aku ini berjalan. Di dalam kepadatan keramaian orang yang sedang melakukan perayaan di bait suci, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saudara, tidak ada lain yang dapat menyelesaikan masalah di dalam hidup kita, tidak ada lain yang dapat menghapus air mata yang jatuh di mata kita selain kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh penghiburan, kekuatan, pengharapan yang baru. Pemazmur sangat menyadari bahwa datang ke rumah Tuhan, menghampiri Allah lah, itu hal yang terutama di dalam hidupnya. Makanya ayat 6 dia bisa berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita menjadikan Tuhan sebagai tempat persinggahan kita, pelarian kita, fokus hidup kita. Di saat kita susah, bahkan di saat kita senang, jangan pernah melupakan Tuhan. Jika hari ini saudara mungkin adalah salah satu orang yang siang dan malam itu air mata menjadi makananmu, maka larilah melangkah majulah ke rumah Allah, kata pemazmur. Yang dia pikirkan bagaimana dia bisa mendahului banyak orang yang sedang berjalan ke rumah Allah itu, untuk bertemu dengan Tuhan. Karena itu mengapa saya selalu berkata, jangan cari manusia, jangan cari pendeta, tetapi carilah Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita dapat menguatkan diri kita karena Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga pemazmur dapat berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Satu-satunya cara untuk mengobati kepenatan di hidup kita, gundah gulana jiwa kita adalah dengan berharap kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, serta ingat akan segala kasih setia Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Hari ini biar setiap kita yang merasa tertekan di dalam masalah persoalan yang berat, berkatalah kepada dirimu, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di saat-saat kita sedang mengalami masalah tekanan, memang seringkali iman kita menjadi lemah, daging kita menjadi tidak tahan lagi dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi biar kita berkata kepada diri kita, kepada jiwa kita, hai jiwaku,
Ya, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengalami mungkin ketika dia gundah gulana, dia sudah sempat tidak lagi bersyukur, ya, tidak lagi berharap. Tapi satu hal yang menjadi satu kesaksian dan contoh bagi kita pada hari ini, ya, ini yang selalu saya katakan, tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat yang bisa menguatkan jiwa saudara, kecuali Tuhan yang hebat dengan diri saudara sendiri. Ya, ini akan lebih luar biasa ketika kita yang berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Ya, berharaplah kepada Tuhan, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan profetik, perkataan iman yang diucapkan kepada diri sendiri, kepada jiwa kita. Ya, agar kita bisa membangkitkan kembali iman kita. Saudara, ketika iman kita bangkit, maka kita bisa berharap lagi pada Tuhan dan kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Dan diri kita sendirilah yang bisa, ya, membuat jiwa kita kembali bersemangat untuk mencari Tuhan. Tidak ada tempat lari yang lain selain di dalam hadirat Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami tahu tidak ada tempat lain untuk kami berlari ketika kami menghadapi tekanan, air mata, penderitaan. Hanya kepada Tuhanlah, hanya dekat dengan Engkaulah Tuhan, kami dapat dikuatkan. Ada pertolongan kami. Karena itu pada hari ini kami mau datang Tuhan, memandang wajah-Mu, berharap pada pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, dan lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan. Harapan di hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Kau kekuatan kami. Kami bersyukur padamu. Tidak ada tempat lain untuk kami boleh datang selain dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau berlari mendekat kepada hadirat Tuhan. Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Mungkin ada di antara kami yang siang dan malam air mata yang menjadi makanan kami. Bahkan sepanjang hari mungkin ada di antara kami yang bertanya, di mana Tuhan? Bapa, Engkau yang sanggup. Engkau yang dapat menolong setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam segala kepenatan kami mau berkata, hai jiwaku, berharap dan bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kami percaya orang-orang yang terus mau mendekat pada Tuhan, mereka lah yang akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi ini mencari wajah-Mu. Mereka yang akan bekerja di luar kota, di dalam kota. Tuhan melindungi, menyertai, tutup bungkusan kuasa darah-Mu.
Apapun yang kami lakukan hari ini biar ada dalam perkenanan Tuhan. Sertai Bapa, bahkan setiap kami yang berulang tahun pada hari ini, penyertaan Tuhan sempurna. Bahkan apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan Engkau memberkati. Mereka yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat ada di tangan kiri. Teruslah Bapa, Engkau terus pakai hidup kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus akan menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.